Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa di dalam ibadah saat ini. Sebelum kita mulai ibadah kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Allah kami yang mengasihi kami, Engkau Allah kami yang menjagai kami, bahkan Bapa, Engkau Allah kami yang memberkati kami. Bapa, kami akan memuji memuliakan namamu. Berkati kami. Berkati para pelayan yang melayani pada ibadah ini. Pemimpin pujian, Bapa mengurapi hamba-Mu dengan roh puji-pujian. Terlebih hamba-Mu membawa firman, Bapa menguasai hamba-Mu, memberkati hamba-Mu. Salam Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, kiranya kasih Tuhan, berkat Tuhan, anugerah Tuhan melawat dan memberkati Bapak Ibu Saudara berada. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita masih diberi kesempatan Tuhan untuk memuji, untuk bermazmur bagi Dia. Mari kita datang pada Tuhan dalam ibadah online ini. Kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Nyatakan dengan segenap hatimu, ya Tuhan, kami mau memuji, kami mau bernyanyi dan bermazmur bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhan, ini kerinduan hati kami Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah kerinduan kami Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku
ada bermazmur bagimu. Selagi ku ada, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, biar hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Biar hatiku bersuka, biar hatiku bersuka, biar hatiku bersuka karenamu. Oh, ku mau bersuka sebab kau bersuka Tuhan. Inilah hatiku, ku mau menyembahmu, ku mau bermazmur bagimu, ku mau bernyanyi bagimu Tuhan. Sebab kau layak terima segala pujian, sebab kau layak terima segala mazmur Tuhan. Oh haleluya, haleluya, gloria, haleluya. Haleluya Tuhan, kami mau lebih lagi bersorak bagi Engkau. Kami mau menyanyi dan bersorak karena Engkau layak terima semuanya ini. Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber dari segala sumber dari kehidupan yang kami perlukan. Hanya Kau milikku di surga,
Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Dia kekuatan kita, Dia sumber kekuatan kita. Beri sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita telah bersorak-sorai bagi Dia. Kita mau nikmati kasih Tuhan lewat firman-Nya. Dia pertolongan kita. Apapun persoalan saudara, apapun permasalahan saudara, hadapi dengan tenang. Karena Tuhan penolong kita. Sakit akan disembuhkan, persoalan akan diselesaikan Tuhan. Asal kita percaya firman Tuhan yang berkuasa atas kita. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada
ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Shalom, ya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian pencinta ibadah online. Ya, di situasi dan kondisi sekarang ini yaitu situasi new normal, kita harus benar-benar mengikuti 5M yang telah dicanangkan oleh pemerintah, yaitu instruksi pemerintah. Yang pertama yaitu jangan lupa kita selalu kemana-mana harus memakai masker. Ini penting sekali ya Bapak Ibu. Dan yang kedua, dimanapun kita pergi dan kita berada, kita harus mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir ya. Di air yang mengalir agar supaya kita selalu bersih dan terhindar dari segala virus apapun. Yang ketiga, jangan lupa kita menjaga jarak ya. Dan kemudian yang keempat, kita menjauhi kerumunan. Dan yang terakhir yaitu kita mengurangi mobilitas ya, agar supaya kita sehat, keluarga kita sehat, dan bangsa kita terbebas dari COVID-19. Demikianlah, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Shalom, selamat sore Jemaat GBS Haleluya Palur dan juga sahabat-sahabat pecinta ibadah online dari GBS Haleluya Palur. Mari kita satukan hati. Kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur saat ini Engkau izinkan kami belajar tentang firman-Mu yang terdapat di Kisah Rasul pasal yang kelima. Tolong Tuhan, Roh Kudus akan menerjemahkan ayat demi ayat supaya kami dapat memiliki pemahaman yang sama, bahasa yang sama, dan dapat melakukan perintah-Mu yang terdapat di dalam Kisah Rasul ini. Terima kasih Bapa, hamba-Mu siap untuk menaburkan Injil-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Mari kita melanjutkan pelajaran kita yang telah sampai pada Kisah Rasul pasal yang kelima. Nah, sebelum kita belajar Kisah Rasul pasal 5 ini, kita akan mengulang sejenak tentang viralnya Petrus dan Yohanes yang akan menjadi landasan dalam kita mempelajari Kisah pasal yang kelima ini. Saat Yohanes dan Petrus menyembuhkan seorang lumpuh di pintu gerbang Elok. Pertanyaan para tokoh agama dan imam besar pada waktu itu ialah, dari mana kamu gunakan kuasa yang menyembuhkan orang lumpuh itu? Jadi, dari mana kuasa yang kau gunakan untuk menyembuhkan orang lumpuh itu? Jawab mereka di Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 10,
dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kau salibkan itu. Dari kesembuhan orang lumpuh itu, maka jumlah orang percaya makin bertambah. Mari kita pelajari Kisah Rasul 5 ayat 12 sampai 16. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Ayat 12. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat. Dan mujizatnya luar biasa. Ayat 15. Mereka membawa orang sakit keluar ke jalan raya, membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya nanti kalau Petrus lewat, bayangannya mengenai orang sakit itu disembuhkan. Ada kuasa yang luar biasa. Ya, ada kuasa yang luar biasa. Inilah yang dilakukan oleh para rasul yang harus kita pelajari. Karena kuasa mujizat itu tidak datang dari diri para rasul, tetapi ada kuasa yang diberikan kepada para rasul. Dalam perjanjian lama, tidak semua tokoh diberi kuasa untuk melakukan mujizat. Hanya ada beberapa nabi yang tercatat diberi kuasa mujizat. Contoh, Musa diizinkan Tuhan memiliki berbagai macam mujizat, di antaranya membelah Laut Kolsom. Itu bukan kekuatan Musa. Musa hanya dipakai oleh Allah. Musa diberi kekuatan yang luar biasa. Laut Kolsom dapat dibelahnya. Dan masih ada beberapa mujizat yang lain. Elia, Tuhan izinkan Elia untuk minta api dari langit, menurunkan api dari langit untuk membakar korban bakaran. Dan juga mujizat yang lain. Bukan Musanya yang hebat, bukan Elianya yang hebat, tetapi ada kuasa yang hebat yang saat itu diberikan di dalam hidupnya. Lalu dari perjanjian baru juga tidak semua tokoh diberi mujizat. Yang kita baca di dalam Kisah Para Rasul, yaitu Petrus dapat menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Lalu para rasul yang berdoa, lalu tiba-tiba pintu penjara terbuka. Nah, jadi Tuhan punya otoritas. Tuhan akan memberikan kuasa kepada siapa, tidak dapat diganggu gugat. Terserah Tuhan. Nah, peluang ini loh yang harus kita pelajari. Karena untuk zaman sesudah Kisah Para Rasul, Tuhan memberikan mujizat atau kuasa-kuasa itu kepada setiap orang yang percaya. Mari kita buka Yohanes 14 ayat 12.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Allah akan berikan kuasa kepada mereka-mereka yang percaya kepada Yesus. Nah, kepercayaan kepada Yesus, kalau kita praktekkan ditambah dengan di dalam nama Yesus, ada kekuatan yang besar. Nah, jadi kita harus pelajari, karena kemampuan yang besar ini ada dalam hidup kita kalau memang kita percaya pada Yesus. Jadi barang siapa percaya kepada Yesus, mereka ditantang untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus pernah lakukan. Di dalam dunia yang mencekam ini, di dalam dunia yang menakutkan ini, di dalam COVID-19 yang membuat dunia ketakutan ini, mampu tidak Bapak, Ibu, Saudara, mampu tidak orang yang mengatakan percaya pada Yesus melakukan mujizat yang sama seperti Yesus, menyembuhkan orang sakit, atau bahkan lebih besar dari lebih besar dari apa yang telah dilakukan oleh Tuhan. Hanya cukup menggunakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mana sulitnya? Nah, modal mujizat, Matius katakan, Matius 17 ayat 20, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung itu akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Takkan ada yang mustahil bagimu. Dengan iman yang kita arahkan pada Yesus, orang Nazaret merupakan kunci mujizat, bahkan kunci segala kemustahilan. Perhatikan, kehebatan para rasul yang ditulis dalam kitab para rasul dapat terjadi di masa kini, asal orang percaya dapat memenuhi syarat, yaitu percaya kepada Yesus yang telah menyelamatkan hidupnya dan mau menggunakan nama Yesus yang memiliki kuasa yang besar itu. Kenapa demikian? Karena dalam Ibrani 13 ayat 6, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kuasa dalam nama Yesus tetap sama. Kuasa dalam nama Yesus tetap hebat, baik itu kemarin, hari ini, bahkan selama-lamanya. Gunakan kuasa dalam nama Yesus dalam setiap langkah kehidupanmu, sehingga mujizat terjadi, kemustahilan akan lenyap, karena Tuhan izinkan orang yang percaya pada Yesus menggunakan namanya untuk mengalahkan kesulitan, ketakutan hidup di masa kini. Jadilah saksi dengan menggunakan nama Yesus, sehingga kita memegang janji Allah yang tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang luar biasa,
yang hari ini menawarkan kepada kami, para pendengar, para peserta ibadah online, untuk menjadi agen-agen yang luar biasa, agen dalam nama Yesus yang memiliki kuasa yang luar biasa. Meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami, dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Baik saudara, sebelum kita meninggalkan ibadah, mari kita perhatikan pengumuman. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, di zaman new normal ini jangan lupa protokol kesehatan. Dengan 1B 5M. Perhatikan 1B 5M. Kita harus disiplin menggunakannya. Yang pertama yaitu berdoa. Lalu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan yang terakhir adalah mobilitas kita kurangi. Dengan disiplin ini, saya percaya program pemerintah dapat kita penuhi dan COVID-19 dapat kita patahkan. Yang kedua, peserta ibadah online, tolong sekali lagi, tolong tekan tombol like ya. Tekan tombol like. Dan bila jadi berkat, share kepada orang lain. Lalu berikan komen pada kolom komen. Karena komen ini merupakan evaluasi bagi kami, supaya kami dapat melayani lebih dalam lagi. Nah, yang terakhir, doakan ibadah online supaya kami dapat selalu dapat membagikan ibadah online kepada Bapak Ibu Saudara. Doakan alat-alat supaya awet, doakan kru supaya sehat, doakan kami supaya kami dapat memilih tempat-tempat, sekalian kami menginjil kepada orang-orang yang ada di tempat-tempat wisata ini. Sekian, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa bagi pemimpin negara kami dan para pejabat-pejabat tinggi. Kami tahu kami hidup di negara Indonesia. Tolong Tuhan, berikan kepada mereka, beliau-beliau, pejabat, pemimpin daripada bangsa kami, hikmat, bukan hikmat duniawi, tetapi hikmat dari yang maha tinggi. Sehingga mereka memimpin negara kami dengan hikmat yang daripada Allah. Dan berikan kepada mereka takut, roh takut akan Tuhan. Sehingga mereka selalu taat kepada apa perintah Tuhan yang harus mereka kerjakan demi bangsa Indonesia. Jadikan bangsa Indonesia bangsa yang kuat, bangsa yang mandiri, dan bumi Indonesia dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Sehingga setiap kami, anak-anak Allah, bisa beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan leluasa. Karena negeri Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Allah, sehingga rakyat Indonesia mengalami satu damai sejahtera daripada Allah, sukacita Allah, kemakmuran, murah sandang, murah pangan, dan semuanya mendapat papan tempat tinggal, tidak ada kemiskinan di dalam negara kami. Dan Tuhan, kami berdoa untuk pandemi yang menimpa negara kami. Sudah 1 tahun kami menghadapi pandemi corona. Ampuni bangsa kami Tuhan, kalau bangsa kami mengalami satu dosa di hadapan-Mu. Tetapi tolonglah bangsa kami
pemimpin-pemimpin kami, supaya mereka bersujud kepada Engkau dan mohon ampun kepadamu, sehingga Engkau segera melepaskan kami, bangsa kami, daripada cengkeraman virus corona. Kami boleh hidup seperti sedia kala, kami boleh bergembira, bersuka cita, dan boleh berinteraksi satu dengan yang lain, dan terlebih kami bisa beribadah secara leluasa seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau telah jamah Ibu Suheni, Engkau telah jamah Bapak Paulus Sugito, Engkau telah jamah Ibu Sriono, Engkau telah jamah Pak Budi, Engkau telah jamah Lili, Engkau telah jamah Pak Doner, yang saat ini sudah pada dalam pemulihan. Dan saat ini kami bersyukur pula Tuhan berikan semangat kepada mereka, sehingga mereka hari demi hari terus menampakkan pemulihan yang Tuhan karuniakan kepadanya. Sekarang kami berdoa untuk Oktavianus Hendrawijaya, berdoa untuk Pak Sarjono, berdoa untuk Mbak Ratmi, berdoa untuk Bu Wagini, berdoa untuk Bapak Ibu Heri Suwarso, berdoa untuk keluarga Bapak Ferry Mandagi, berdoa untuk Ibu Eli. Mereka butuh jamahan-Mu Tuhan. Mereka dalam keadaan sakit, berbagai macam penyakit. Kami tidak sebut satu persatu, tetapi kami tahu pada saat ini di dalam nama Yesus Kristus Engkau jamah dan Engkau sembuhkan. Kami bersyukur Engkau berkati Pak Endro, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Koho, Bu Bambang, Bu Happy, Bu Winyu, Bu Erna, Bu Hartanto, Bu Isbianto, Bu Bing, Bu Titik, Bu Endang, Bu Demarto, dan Mbah Darto. Mereka butuh kekuatan iman Tuhan. Kuatkan iman mereka, sehingga mereka dapat menikmati hidup penuh sukacita, karena Tuhan telah berkati mereka. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Sebentar lagi kami berpisah satu dengan yang lain, tapi tangan kuasa-Mu akan terus ada di dalam kami jemaat-jemaat-Mu, dan Engkau membuka tingkap-tingkap langit-Mu. Terima kasih Bapak. Saudara yang dikasih Allah, kedangkanlah tangan-Mu, nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk Engkau, karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkat-Nya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu, terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu, terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir, mengalir dan mengalir limpah, sampai setiap orang yang ketemu engkau heran karena engkau diberkati. Dan jika engkau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.